warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini atau kesempatan ini saya akan menjelaskan subbab 3, lebih tepatnya 3.3, rataan dan variasi dari kombinasi linear ubah acak. Nah, di sini ada teorema 3.5. Bila A dan B tetapan, maka E AX plus B itu sama dengan ini ya, AEX plus B. Itu menurut definisi harapan, nilai harapan, maka bentuknya E AX plus B sama dengan integral AX plus B dikali fx dx. Nah, itu dari sini bentuknya jadi seperti ini. Nah, didistributifkan ya. Integral pertama di sebelah kanan adalah EX dan integral kedua sama dengan 1. Jadi diperoleh seperti ini akhirnya bagian bawah ini. Nanti yang kedua bernilai 1 ketika diintegralkan ya. Bila A sama dengan 0 maka EB sama dengan B, bila B sama dengan 0 maka EAX sama dengan AEX. Ini akibat 1 dan akibat 2. Ini contoh 3.15. Kita menggunakan teorema 3.5 ada GX 2x-1 contoh 3.4. Nah, ini soalnya. Nah, di sini E 2x-1 dari sini ya sama dengan 2EX-1 dari teorema 3.5. Lalu sini ada mu sama dengan EX dimisalkan, karena EX-nya belum kita ketahui harus dicari terlebih dahulu. Bisa dimisalkan, bisa tidak, yang sama dengan sigma X dikalikan Fx, X-nya dari 4 sampai 9. Nah, berarti di sini 4 sampai 9 dari sini ya, sesuaikan dengan soalnya. Lalu 4 dikali 1/12, 5, ini 6 kali 1/4, 7, 8 kali 1/6, ini lalu dijumlahkan semua. Nah, jadi nilai yang di sini Px ini itu sama saja dengan Fx itu. Nah, ini dari ketemu. Oke, lanjut. Ketemu 41/6. Lalu dimasukkan distribusi ke sini, bisa menggunakan pemisalan dengan mu 2x-1, 2 kali 41/6 dikurangi 1 ketemu 12,67 karena satuannya rupiah situ ya, atau langsung di sini juga bisa. Jadi tidak usah pemisalan, langsung aja ini hanya sama dengan berarti 2 dikali 41/6 dikurangi 1, itu sama saja, tidak apa-apa, tidak masalah. Contoh 3.16, kita lanjut. Dengan teorema 3.5, ubah acak kontinu GX 4X plus 3, kerjakan contoh 3.5 di halaman 98. Nah, ini soalnya. Ini bentuknya dari teorema 3.5, X-nya dicari, X kali X kuadrat per 3. Fx-nya berarti adalah X kuadrat per 3. Nah, integralnya dari min 1 sampai 2 ini ya. Dari sini nanti ketemu 5/4. Bisa kalian hitung sendiri ya integralnya. Dapatnya sekian dengan 8. Nah, kita lanjut. Teorema 3.6. Nah, jika nilai suatu harapan atau selisih 2 atau lebih fungsi ubah acak X sama dengan jumlah atau selisih nilai harapan fungsi tersebut. Bentuknya seperti ini. Nah, ini cuma tunggal ya, cuma hanya X saja. Ini jika ada lebih dari 2, misalnya ada 2 fungsi yang berbeda. Nah, penyebutinya hampir sama seperti di distributif, juga seperti ini. Contoh 3.17. Nah, ini expo baca, ini soalnya bisa kalian sambil baca ya, biar enak baca bukunya. Kalau saya kecepatan bisa di pause. Ini soalnya untuk y-nya x-1 kuadrat. Nah, ini harus dijabarkan dulu. Nah, ini dari teorema 3.6 yang dipakai. Ini dijabarkan dulu dengan teorema 3.6 seperti ini. E1 sama dengan 1 gitu ya, konstan nilainya. X sama dengan 0 kali 1/3, 1 kali setengah, 2 kali 0, 3 dan terusnya ini, dan terusnya ini ya. Hasilnya 1. Untuk ini berarti
nilai X-nya harus dikuadratkan dulu. Ya, mengikuti nilai dari dalam X ini kuadratnya ini. X kuadrat berarti ini jadi 0 kuadrat, 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat. Maaf, ini salah. 3 kuadrat berarti 0, 1, 4, dan 9 dari hasil kuadratnya itu yang ini. Nah, dikalikan ketemu 2. Seperti itu. Nah, oke, lanjut sini. Berarti X min 1 kuadrat sama dengan 2. Dari sini 2 dikurangi 2 kali 1. 2 ini min 2, lebih tepatnya min 2 dikalikan 1 ditambah 1 dari ini ya, sama dengan 1. Lanjut 3.18. Ini soalnya bisa kalian kerja sendiri. Sama, dijabarkan terlebih dahulu. Integral dari 1 sampai 2 untuk X dari sini, lalu ketemu 5/3. Lanjut di sini berarti X kuadrat ini, nah ini kan X, ini X kuadrat, maka efek ini dikalikan X kuadrat. Seperti itu ya. Jadi makanya di sini hasilnya 2x kuadrat ini. Lalu dihitung, bisa kalian coba sendiri, hasilnya 17/6. Nah, dari sini disubstitusi di sini. Nah, nilai ini ketemu 5/2, berarti 2,5. Karena di sini dalam ribuan liter, maka hasilnya 2500 liter. Nah, oke, lanjut ke teorema 3.7. Nah, tadi jika ada dua fungsi X sama X, sekarang fungsinya ada dua, X, Y. Dua fungsi X, Y. Nah, bentuknya seperti ini penjabarannya ya. Ini pembuktiannya. Nah, ini ada kesalahan, harusnya ini juga integral lipat 2 dari min tak hingga sampai tak hingga juga harus sama, gitu ya. Bisa kalian berbagi ya di situ. Oke, kita lanjut. Akibat yang pertama, bila Gx, Y sama dengan Gx dan Hx, Y sama dengan Hy, maka diperoleh bentuk seperti ini, Gx plus Hy. Gx seperti ini warnanya. Bila, jadi tergantung soalnya ya. Jika tidak ya, maka menggunakan yang ini 3.7. Ini untuk beberapa kasus. Nah, begitu juga yang ini. Jika Gx, Y sama dengan X, H, Y sama dengan Y, maka bentuknya seperti ini, langsung X dan Y. Nih, bila X nyatakan produk harian suatu jenis barang mesin A dan Y produk harian jenis barang oleh mesin B, maka X plus Y menyatakan jumlah barang yang diproduksi per hari oleh kedua mesin. Menurut akibat 2, teorema 3.7, harian rata-rata mesin sama dengan jumlah produk harian rata-rata tiap mesin. Nah, ini kasusnya. Nah, nilainya ini sama dengan X dan nilai ini sama dengan Y. Akan berubah fungsi lagi. Nah, misalkan X dan Y pajak bebas, maka X, Y sama dengan X kalikan Y. Ini yang berubah perkalian. Ini contohnya, tapi dia di sini menggunakan penjumlahan di sini ya. Nah, berikutnya menurut definisi 3.2, bisa kalian buka sigma X Y, ini bentuknya berarti dikalikan XY, Fx, Y, Dx, Dy. Itu. Ini bisa kalian lihat sendiri ya. Ini sifatnya integral, hasilnya seperti ini. Jadi ada jika sigma X kali Y sama dengan ini ya, X kalian Y. Nah, teorema 3.8 dapat dijelaskan untuk kubah diskrit melantunkan dadu hijau dan satu dadu merah. Nah, pembaca X menyatakan hasil dadu hijau dan Y menyatakan hasil pada dadu merah. Maka X menyatakan perkalian bilangan yang muncul pada keduanya. Nah, ini kasusnya dan. Jadi kita tetap menggunakan materi peluang itu tetap dipakai pada bab pertama. Nah, maka X menyatakan perkalian ini tadi dalam jangka panjang, rata-rata perkalian kedua bilangan sama dengan perkalian rata-rata
bilangan yang muncul pada dadu hijau, dan rata-rata bilangan yang muncul pada dadu merah. Langsung contoh 3.19. Ini ada X dan Y pupa acak bebas dengan distribusi peluang gabungan. Fx, Y-nya ini disuruh membuktikan apakah benar EX Y sama dengan EX dikalikan EY. Nah, seperti itu. Maka ini kan sini EXY, maka di sini dikalikan maka ini dikalikan X Y. Seperti itu ya. Jadi saya tulis dikalikan X Y. Nah, ketika dikalikan X kali X kuadrat lalu Y. Seperti ini. Ini diintegralkan, selesaikan. Bisa kalian coba sendiri, materi kalkulus harusnya sudah bisa. Lalu EX, kita cari X nya sama, tetap DX dan DY seperti tadi teorema yang dijelaskan sebelumnya itu, pembuktiannya itu. Nah, di sini dihitung seperti biasa, cuman hanya dikalikan X efeknya. Kalau ini XY dikalikan XY, karena tadi EX dikalikan dengan X tergantung dari nilai dalam E tersebut. Ketemu 4/3, Y juga sama, ketemu 5/8. Nah, dicoba dikalikan, ternyata EX dikalikan EY sama dengan 5/6, nilainya sama dengan EXY. Oke, lanjut. Nah, teorema 3.9, bila A dan B tetapan, maka sigma AX plus B kuadrat sama dengan A kuadrat sigma X kuadrat dan sama dengan A kuadrat sigma kuadrat. Ini ya, ini teorema. Pembuktiannya di sini dari definisi, jika sigma kuadrat AX plus B bisa kan buka, nanti E dalam kurung AX plus B dikurangi mu AX plus B kuadrat, ini dikuadratkan menggunakan teorema 3.5 yang sebelumnya. Maka mu AX plus B itu sama dengan E AX plus B. Itu ya, sama dengan A mu plus B. Ini nilai ini ya. Jadi sigma kuadrat sigma X plus B kuadrat sama dengan ini. AX plus B ini dikurangi A mu min B kuadrat, ini ya, diubah nilai ini di bagian sini. Terus ini juga ada kesalahan, harusnya ini satu dulu ya, ini ada kurungnya juga. Nah, biar mudah, biar tidak bingung ya, bisa kalian tambah sendiri. Ini akhirnya dapatnya seperti ini. Dia terbukti akibat 1, bila A sama dengan 1, maka bentuknya seperti ini. Kan ini 1 nanti ya. Intinya sigma kuadrat. Bila B sama dengan 0, bentuknya seperti ini jadinya. Gitu. Jika B-nya 0. Nah, akibat 1 menyatakan bahwa variasi tidak berubah bila suatu dengan satu tetapan ditambahkan atau dikurangi dari suatu buah acak. Penambahan atau pengurangan suatu tetapan hanya menggeser nilai X ke kiri atau ke kanan, tapi tidak mengubah keragamannya. Kan tapi bila suatu buah acak dikalikan atau dibagi dengan suatu tetapan, maka menurut akibat 2, variasinya akan dikalikan atau dibagi dengan kuadrat tetapan tersebut. Nah, ini bentuknya seperti ini. Nah, bila X dan Y pembacak distribusi peluang gabungan, ini bentuknya ada, maka sigma AX plus BY kuadrat sama dengan A kuadrat sigma X kuadrat plus B kuadrat sigma Y kuadrat plus min 2A B sigma XY. Ini buktinya hampir sama dengan pembuktian yang sebelumnya ya. Ini dijabarkan dulu, lalu pakai akibat 2 teorema 3.7.
yang diikuti akibat 2 teorema 3.5. Seperti ini. Nah, ini teorema 3.5 nya di sini nanti ya, ada EE nya ini teorema 3.5, terus di sini. Atau nanti biar lebih mudah bisa lihat contoh soal aja ya. Akibat 1, bila X dan Y berupa acak bebas, maka ini bentuknya sigma AX plus B kuadrat sama dengan ini penjabarannya. Nah, ini akibat 1 ya. Hasil pada akibat 1 teorema 3.10 dengan membuktikan kovariasi dua berupa bebas X dan Y adalah 0, sehingga teorema 3.4 bentuknya ini X nya 0 menjadi seperti ini ya, bila X Y bebas. Nah, bila X Y bebas maka seperti ini. Nah, nanti lebih jelasnya ada di contoh setelah ini ada. Nah, akibat 2 diperoleh bila B diganti min B pada akibat 1. Bila dirampat menjadi kombinasi linear berupa acak maka diperoleh begini. Nah, ini jika X nya sampai Xn, bentuknya seperti ini, hanya penjabarannya saja ini berubah. Contoh 3.20. Nah, bila X, Y berupa acak variasi sigma X kuadrat sama dengan 2, sigma Y kuadrat sama dengan 4, maka kovariasi sigma X, Y sama dengan min 2, ini carilah ini Z ini. Nah, ini menggunakan teorema mana? 3.10. Nanti ada bagian yang menggunakan itu. Nah, di sini dari teorema 3.9 kan Z-nya ini tadi nilainya. Mudahnya 8 diabaikan itu. Jadi yang tidak ada XY 8 nilainya diabaikan. Itu akibat 1. Lalu ada teorema 3.10 yang digunakan di sini. Nah, 9 dapat dari 3 ini yang dikuadratkan. 16 dari min 4 kuadrat ini min 24 dari 2 dikali 3 dikali negatif 4. Nah, begitu. Lalu diselesaikan ketemu 130. 2 dari mana? Dari soal tadi ya, ada sigma X kuadratnya, ada nilainya, dan seterusnya. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Contoh 3.21. Nah, ini sama seperti tadi, nilai 5 lebih gampangannya nanti bisa kita abaikan ya nanti ya sininya. Nah, akibat 1 yang ini menggunakan akibat 2 teorema 3.10 nya. Kenapa? Mudahnya gini, di sini tidak ada nilai sigma XY kuadrat, sigma XY, jadi gitu ya. Jadi dia menggunakan sig akibat 2, tapi tidak ada nilai XY. Nah, seperti itu bedanya dengan contoh 3.20. Jadi hasilnya adalah 17. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan di grup WA ya, kita bisa diskusi bersama di situ. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.